Salam damai, salam kasih, salam di dalam kehidupan kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kita bersyukur atas pimpinan yang telah Tuhan berikan. Karena kita mendapat bersama-sama mempelajari firman Tuhan setiap hari. Saya juga mempelajari sesuatu dalam 1 bulan ini tentang mengatasi halangan. Saya berharap saudara-saudara yang mendengar juga menerima mempelajari firman ini dengan baik. Kiranya kita semua benar-benar diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau, Allah yang sudah memberkati dan melindungi, menjaga kami dan melindungi kami. Kami serahkan hidup ini kepada Engkau, Engkau yang terus menuntun, Engkau yang terus menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan kita berjudul mengatasi halangan sosial. Mengatasi halangan sosial. Ayat renungan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku atas kamu, atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Mengatasi halangan sosial. Saudara-saudara, pada hari Pentakosta, beberapa orang telah menuduh para rasul mabuk pada pagi itu. Petrus bangun dan menjelaskan bahwa mereka tidak mabuk, tetapi itu sebenarnya ialah penggenapan kata-kata Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat 28 hingga 32. Apa yang sangat mengagumkan tentang nubuatan ini ialah keruntuhan halangan sosial. Roh bukan saja terhad kepada beberapa orang, beberapa laki-laki suci, tetapi sekarang harus diberikan kepada semua orang, termasuk anak-anak laki-laki dan perempuan, laki muda dan tua, dan juga ke atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara yang terkasih, hal ini sedang terjadi juga pada hidup kita. Ada orang yang merasakan bahwa di dalam menyampaikan tentang hal-hal kebenaran Tuhan, itu harus disampaikan oleh orang-orang tertentu saja. Sebenarnya yang Yesus inginkan di dalam kebenarannya adalah semua orang layak menyampaikan firman Tuhan itu. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dinyatakan, semuanya itu semua orang dapat menyatakan dengan baik. Inilah yang kita harus lakukan, mengatasi halangan sosial. Ada orang yang merasakan bahwa saya tidak layak, hanya si dia yang layak, hanya ini yang layak. Saudara-saudara, kita layak untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, nubuatan yang ada dalam Alkitab. Sama seperti hukum Sabat yang termasuk semua dalam lingkungan pengaruh mereka, terdapat gambaran di sini satu pemberian roh yang lebih universal. Hingga masa itu dirasakan bahwa hanya laki-laki yang lebih tua dapat diamanakan dengan berkat-berkat khusus Tuhan. Akan tetapi dalam nubuatan yang dramatik ini, orang-orang muda juga orang-orang perempuan dalam janji itu, supaya gereja akan maju. Orang bukan Yahudi dan juga orang-orang Yahudi harus digabungkan ke dalam anggota gereja iman. Orang Yahudi harus digabungkan ke dalam anggota keluarga iman. Oleh sebab Yesus telah mati untuk semua orang. Roh harus diberikan kepada seluruh dunia tanpa mengira kedudukan sosial, jantina, dan bangsa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dalam pernyataan kita, dalam renungan kita pada saat ini menyatakan bahwa tidak kira siapapun kamu, apapun yang kamu alami saat ini, kamu ini orang laki-laki, kamu laki-laki atau perempuan, tua atau muda, semuanya adalah layak di dalam Tuhan. Itulah yang dikatakan. Karena kenapa layak? Yesus mati bukan untuk satu orang, tapi Yesus mati untuk semua. Saudara-saudara, ini yang kita harus ingat. Yesus mati untuk semua, bukan hanya untuk satu orang. Roh
pergi ke seluruh bumi berusaha untuk memberi inspirasi iman kepada dunia yang tidak percaya. Sama seperti angin bertiup kemana saja, angin itu mau bertiup dan tidak dapat dikurung. Semoga kita semua berusaha untuk bekerja sama dengan Roh dalam mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Di mana saja mereka berada, dan bila-bila masa mereka boleh ditemani supaya kita semua bersedia untuk Yesus apabila dia datang. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita pada saat ini, kita ini sedang berhadapan dengan ramai orang, masyarakat sosial, orang-orang sekitar kita. Dikatakan bahwa bukan hanya kita yang layak menerima keselamatan, tapi semua orang layak menerima keselamatan. Berarti semua orang layak menerima firman Tuhan juga. Jangan biarkan pikiran kita itu menghalang-halang mereka juga. Jangan biarkan bahwa yang layak menerima hanya si ini, hanya si dia. Yang orang itu tidak layak. Semua kita layak untuk menerima kebenaran Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan renungan singkat kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu, Engkau yang baik yang memberikan kami penjagaan perlindungan. Firman-Mu yang begitu baik mengatasi tentang halangan-halangan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberikan kami nasihat melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.